pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Pagi. Semangat lahir. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, di sini kita seperti biasa masuk ke materi. Minggu yang lalu itu membahas tentang bagaimana kita mengenali profesi teknologi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sana, alangkah baiknya jika kita berdoa ya. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu Ibu lihat ini kehadirannya semakin hari semakin sedikit. Siapa yang gak hadir ini? Deka. Siapa? Merdeka. Si Merdeka sama Suharni. Ada kabarnya? Siswa. Hah? Karena hari Sabtu juga kemarin waktu kita masuk, sebenarnya juga nggak datang si Merdeka sama si Salman. Kenapa nggak masuk Salman? Nah, kenapa nggak masuk hari Sabtu kemarin? Nak? Di kampung? Apa boleh dibawa? Nggak ada. Oke ya. Jadi kenapa Ibu sampaikan seperti itu Salman? Lain kali kalau memang tidak bisa hadir, dikasih tahu melalui bisa Ibu wali kelas ada di sini atau melalui sekretarisnya ya. Oke, sebelum itu Ibu ada mau ngasih motivasi sedikit sebelum masuk ke pembelajaran kita. Di sini kita lihat di daerah tempat tinggal kita lah, SIP atau PT atau bisa dikatakan kantor yang berhubungan dengan jurusan kita ini apa? Ada yang tahu? Iya, dengan multimedia dan DKV. Ada yang tahu? Iya, apa kira-kira di daerah tempat tinggal yang ada? Yang si Salman tahu lah atau yang lain? Ada yang tahu nggak? Yang ketiga LH itu nanti pelajaran kita. Maksud Ibu, ada nggak yang berhubungan yang kamu lihat dengan jurusan kita di sini? Contohnya kalau dia tata boga kan, kayak di SMK 2 itu ada restorannya, tempat mereka nanti tamat dari situ udah ada tempat kerjanya, ada kafenya, atau di hotel ada di bagian kitchennya gitu. Nah kalau kita multimedia atau di kafe, di mana lah kira-kira itu? Nah, fotokopi hanya sebagian kecil kan, masih level kecil. Nah kalau dia sudah dikatakan tentang produksi, itu sudah di level kantor atau PT atau dikatakan percetakan. Nah di sekitar kita ada nggak di sini percetakan? Coba sebutkan satu. Ada yang tahu? Bulan? Rumah cetak. Hah? Ya kalau siapa? Rafli kakinya nak. Jadi kalau di CV rumah cetak itu memang di kita. Disitulah salah satu kita untuk mengaplikasikan yang kita dapat dari pembelajaran kita di sekolah. Nah, apa aja yang diproduksi di sana itu sudah kita pelajari di sini. Dan bagaimana supaya kita menjadi seseorang teknopreneur itu? Jadi harus kita tahu sikap kerja di mana. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya ini yang di pelajaran kita. Ya kan? Apa nama pelajarannya? K3LH di lingkungan kerja. Apa itu K3LH? Ini yang akan kita pelajari, yang akan Ibu sampaikan. Bisa? Siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum itu kita kasih dulu sedikit yang segar-segar ya. Apa itu? Ya, S. Selamat siang. Selamat pagi. Siap belajar? Siap. Oke. Buat kita semuanya. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini nanti akan kutampilkan di slide, bisa dilihat. Bagaimana sikap kerja yang baik, baik itu bisa dikatakan guru juga itu perlu. Cara penggunaan komputer yang bagus, siswa juga harus tahu bagaimana ini kita sikap duduk kita yang benar ketika menggunakan komputer. Sama ketika kita menggunakan handphone, apakah contohnya gini, ya
Ini siapa kan spesial. Nah, terlalu gini juga nggak boleh. Kenapa? Bisa membuat otot tegak. Jadi ada dia jarak antara LCD monitor dengan mata kita atau posisinya. Sama dengan handphone. Setiap hari kita menggunakan yang namanya gadget ya, handphone. Ini kan kadang kita gini. Nah, dekat kali itu membahayakan mata kita. Itu yang akan kamu dapat di pelajaran pada siang ini. Bisa? Oke. Murid menyimak tampilan video dalam bentuk slide tentang materi penerapan K3LH di lingkungan kerja berupa sikap kerja, posisi kerja dalam penggunaan peralatan atau alat peraga. Siapa pekerja? Kita, ya. Ibu bisa, kalian juga bisa. Keselamatan pada peralatan kerja. Yang mana namanya peralatan? Ya, bisa komputer yang ada di hadapan kita, bisa kamera. Atau yang mana namanya lingkungan kerja yang mana? Di lab, atau di kelas, atau di kantor, atau di industri. Ya, yang mana namanya hasil pekerjaan? Iya, apa yang kita lakukan? Contohnya nanti ibu suruh bikin slide, PowerPoint, itulah hasilnya. Atau mungkin dengan pelajaran yang lain nanti di bahasa Indonesia contohnya bikin cerpen, itu hasilnya ya. Oke, yang mana lingkungan kerjanya? Di kelas, di lab. Yang namanya peralatan kerja? Ya, kalau dia pelajaran lain apa? Contohnya kalau bahasa Indonesia ada buku teks, ya kan? Oke, paham? Oke, lanjut ya. Di bagian pertama ada itu gambar atau istilahnya sketsa itu ya, gambar sketsa duduk dan ada meja. Itu posisi dan sikap kerja yang baik. Coba kita praktekkan dulu gitu. Semuanya rapikan dulu nah duduknya. Ya, coba. Bulan juga kasih semuanya. Iya. Pegang monitor. Sikap baik seperti ini dinamakan adalah posisi dan sikap kerja yang benar. Ya, bisa? Nah, sama dengan menggunakan HP. Kalau misalnya saya gimana kalau menggunakan HP? Coba ibu lihat dulu. Ya, gimana? Hah? Gak apa-apa gimana? Gitu kan? Iya, sambil juga mau ya gitu, sambil bergolek-golek lagi. Sambil padahal menggunakan HP pada saat tidur itu juga ada efeknya ya. Nggak kepada mata kita, kepada otak juga ada efeknya.
Jadi itulah yang difungsikan untuk disampaikan kepada pengguna teknologi atau alat, ada semua aturannya. Nah, yang ketiga itu adalah pakaian. Nah, kalau dulu orang ibu waktu kuliah masuk lab, ada jasnya. Ada jas namanya untuk masuk lab itu. Kalau kita kan nggak ada. Sebenarnya ada itu untuk melindungi dari hal-hal yang berubah. Contohnya kalau kita di lab, bismillah dulu. Ini kan semua dicopot nih, kan dipasang. Apalah yang takut di sini kita? Iya, kena sengatan listrik. Makanya nanti ini semua setelah selesai nanti dirapikan, dicabut semua copnya supaya yang masuk nanti besok udah aman semua, yang nggak ada lagi yang takut. Ini kan bisa berbahaya. Iya. Jadi kalau di tempat kerja apa bahayanya? Ya alat produksi semuanya kan pakai listrik. Ada mau lagi yang terjepit tangan kita kan? Itu bisa ya. Next ada yang keempat apa itu? Iya, jam kerja. Jam kerja itu lebih pengaturannya ke tempat pekerjaan lah ya. Kalau kita di sini jam kita belajar maksudnya ya. Nah kemudian yang terakhir apa itu? Iya, kerja tim. Maksudnya tuh kelompok boleh kalau di sekolah. Kalau di tempat pekerjaan asli ada itu tempat namanya tim kerjanya. Mereka itu mencapai, terus ada pencapaian kerjanya. Iya, apa contohnya Zam? Bisa berdiskusi kalau dia oleh pengajar, tapi kalau di tempat kerja itu bisa dikatakan target lah itu pencapaian targetnya. Nah sekarang si Ajeng di sini kan ada YouTube-nya, iya kan? Sedikit dipaparkan. Nah kalau penggunaan YouTube itu ya Zam, mungkin bisa ibu pastikan 24 jam lah penggunaan internet ya. Nah di situ apalah sikap kerja yang kamu lakukan agar terhindar dari misalnya mata lelah, kemudian sakit kepala pasti ada kan? Apa yang si Ajeng lakukan? Ya, biasanya sih dari cara posisi kita dan terutama dari misalnya komputer dan maksudnya kita kan harus tegak biar terhindar dari radiasi mata. Iya radiasi ya, baik. Biasanya saya juga menuruni kecerahan tidak terus pada layar ini. Ya. Nah itu Setiap berapa menit kita juga perlu istirahat. dalam apa? Ada setengah jam si Ajeng kalau lagi bikin konten. Iya. Bisa sampai 1 jam. Itu berarti sudah ada kita buat manajemen waktunya kan, pengaturan untuk kita aja perlu istirahat apalagi alat. Kalau panas sekali pun komputer ini kan tidak takut bahaya. Sama dengan handphone ini, pas kita cas kan kita pakai itu menimbulkan apa? Reda. Dia akan masuk ke 3L nggak itu handphone kita? Masuk kan? Bukan berarti hanya komputer aja, semua peralatan. Tapi kita dikhususkan ini di kafe karena pelajaran kita kan di kafe dasar-dasar desain. Otomatis kita juga harus tahu nanti alat-alat desain di sini, mulai dari printer itu bisa nggak menimbulkan bahaya ke kita? Bisa. Tintanya itu kalau misalnya kita mengimpus tinta ya kan, kena tangan kita, lupa kita tetap pakai sarung tangan atau mencucinya kan termakan. Jadi iya, oke itulah materi kita ini. Jadi untuk ibu lihat nanti pemahamannya, nanti ibu kasih namanya lembar kerja yang dikerjakan oleh kalian ya. Ini tadi ibu sampaikan, ini dari praktekkan ya. Posisi duduk itu kita ambil posisi duduk senyamannya. Jangan bungku kalau dia menggunakan komputer. Nah kalau membaca juga ternyata ada ya aturannya, itu dilihat ini. Ini dia kan membaca. Nah disilang kan X. Kenapa disilang? Karena dia kakinya di nampaknya nak. Posisi duduknya nggak pas kan membaca seperti itu. Jadi membuat otot lutut kan, otot lututnya gegar. Oke. Dengan sedikit lagi. Diri di mana kalau gambar pertama ini di percetakan, ketika mencetak spanduk bisa, pamflet, undangan itu duduk kalau undangannya lebih kecil. Kalau ini dia kami dapat mengenai depan ya, posisi mengambil kamera, pakai tripod
sini pakai tripod, kalau kita 4 tripod. Oke, gambar yang di bawah di tekstan itu ternyata salah. Itu mengangkat dia, mengangkat beban. Salah. Ternyata yang bagusnya itu sebuah kerja kan tadi. Iya, jelaskan lagi. Yang gambar ini kan link. Jadi meringankan. Bisa sampai sini? Oke. Di sini membagikan petunjuk kerjanya bagi kelompok. Kita 1, 2, 3, 4, 5. Bisa tinggal di sini saja. Iya. Jadi kita sini. Lagi sakit ya, sebenarnya pulang dia. Itulah siapa. Ingat kau. Kenapa nggak mau bergabung sama cewek? Ya, berarti cukup 2 aja. Ini nanti petunjuknya sudah ada di situ. Ini. Kalianlah menentukan siapa ketuanya. Ibu lagi menentukan. Hah? Hah? Ibu menentukannya lah mandiri lah ya kan? Kalau sudah ditentukan sendiri. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sana ada tabel lembar kerja ya. Ya, petunjuknya Ibu baca ya. Buatlah kelompok terdiri 3 sampai 4. Sudah boleh itu. Siapkan semua di PowerPoint. Sudah ada semua di komputernya. Ya, coba cari. Buatlah aktivitas dan kegiatan di bidang BKP. Kira-kira apa aja kegiatannya kan tadi sudah sampaikan. Nah, buka PPT-nya dulu ya. PPT. Itu dong. Nampak semua PPT. Belum. Iya. Aktivitas yang akan kita itu bilang pada saat menggunakan komputer. Bagian satu kan, deskripsikan lah yang mana yang posisi salah, mana posisi benar. Apa yang kedua? Kamera. Dilihat. Jadi kita kasih ya sama Bulan. Kita punya anak. Misalnya tugas tadi ada kelompok 2, ada kelompok 2. Masih ada sama kelompok 1. Ini bisa ibu tunggu ya. Setelah selesai kita presentasikan. Kasih 10 menit bisa? Bisa nggak 10 menit? Udah 3 aja lah. Dan seterusnya itu. Dan tenang. Dari kegiatannya. Udah 3 aja. Iya. Mau 3. Sesi menggunakan
keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam lingkungan kerja. Nah, di sini kami akan memberi suatu contoh dari penerapan K3LH ini. Kita mulai. Nah, ini yang ada di tabel kerja. Itu posisi yang salahnya terlalu cukup ya kan? Dimana bisa menyebabkan nyeri. Tidur gini itu posisinya tegak dan kita juga harus relax tenang. Jadi lebih nyaman juga. Dan untuk aktivitas yang kedua itu membaca buku. Nah, posisi yang salahnya itu melihat buku itu terlalu dekat ya, dan juga harus membuku sama kayak yang aktivitas seperti ini. Dan untuk posisi benarnya itu, posisi benar kita harus tegak dan kaki kita begini. Mohon maaf jika ada kesalahan kami akan lakukan. Jika nanti saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tampilan dari kelompok 1 bagaimana sikap kerja yang seharusnya ya. Yang pertama tadi Bu lihat ketika menggunakan handphone, komputer. Yang kedua membaca buku. Dan yang ketiga adalah memegang handphone. Untuk kelompok 2 tadi hampir sama ya. Pembedanya adalah yang dinilai adalah di bagian desainnya, penampilan dari background PPT-nya. Kemudian untuk di bagian cover halaman atasnya itu biasakan dikasih pewarnaan yang bagus. Aku dong, iya. Nah, kemudian yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita ini semuanya adalah siswa Ibu bisa menerapkan ini ke seterusnya. Bukan pada saat belajar ini aja, di pembelajaran lainnya juga bisa menerapkan atau melakukan sikap kerja K3LH yang sesuai dengan prosedur. Ya, ini nanti Ibu tunggu bagian slide-nya dikirim ke Gmail Ibu atau ke WA Ibu ya, sebagai nilai produknya nanti. Nah, kemudian sebelum ke penutup, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Kelompok 2 gimana tadi penampilan kelompok 1? Bagus ya. Jadi untuk di next pertemuan kita ada KBT 2, kegiatan belajar 2 itu dia sudah tidak PPT lagi, nanti ada dia namanya, pengen Ibu buat dia pakai aplikasi kuis nanti waktu kita kemarin, pernah kan? Ya, itu seru gitu kan? Nah, ada dia pemenangnya. Jadi mungkin itu saja dulu yang Ibu sampaikan di pertemuan kita ini. Next time kita lanjut. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat belajar. Semangat.